Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatuh wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Babun fil haidi la taqdis salat. Bab tentang wanita berhaid tidak punya kewajiban, bahkan bahasanya tidak boleh mengqadha salat yang tertinggal karena haid. Wanita berhaid. Nah, baca. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن سيدتنا معاذة رضي الله عنها أن امرأة سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت أحرورية أنت لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Mu'adzah menceritakan bahasanya seorang wanita saat dia pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pertanyaannya adalah taqdil haidus shalah, apakah akan mengqadha oleh wanita berhaid akan salatnya, artinya salat yang tertinggal gara-gara haid. Faqalat, berkata ya Sayyidatina Aisyah, haruriyatun anti, apakah kamu itu aliran Khawarij? Haruriyah itu satu tempat di Kufah yang di sanalah awal mula munculnya Khawarij. Dari Haruri, kenapa dikatakan Khawarij? Karena Haruri itu nama daerah kecil di kota Kufah. Dari sanalah bermulanya kaum Khawarij. Apa itu kaum Khawarij? Kaum Khawarij adalah kaum yang akidahnya menyatakan orang kafir kalau terlibat dosa besar, dan dia diantara Khawarij yang mengakui Sayyidina Ali adalah Nabi. Bahkan Khawarij yang paling parahnya adalah mengakui Sayyidina Ali adalah Tuhan. Dan mereka lah suku yang pernah dibakar oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an karena murtadnya. Karena dia murtad, ajarannya murtad, dibakar oleh Sayyidina Ali. Akhirnya sampai berita kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Lau ana la adribu unuqah." Kalau saya yang punya kebijakan, aku akan penggal lehernya, bukan dibakar. Karena Nabi bersabda, "Man baddala dinahu falyadrib unuqah." Orang yang mengganti agamanya, penggal lehernya, bukan dibakar. Tapi ketika Sayyidina Ali membakar mereka, imannya bertambah naik. Yang mengatakan Sayyidina Ali adalah Tuhan, imam versi mereka. Nah, maka dikatakan ahuririyatun anti, apakah kamu orang Khawarij? Laqad kunna, demi sungguh adalah kami, nahidu, kami berhaid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, indah mana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala naqdi, maka kami tidak mengqadha salat,
wala nu'maru bil qada'i, dan kami tidak diperintahkan mengqada salat. Hadis. Wa bi qala hadatsana Hasan bin Amr wa akhbarana Sufyan ayani ibn Abdul Malik an ibn al-Mubarak an Ma'mar an Ayyub an Mu'adzah al-Adawiyyah an sayyidatuna Aisyah bi hadzal hadits. Wa qala Abu Dawud wa zada fihi fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is salati. Nah, berkata Imam Abu Dawud, ada tambahan riwayat yang lain dari Sayyidah Mu'adzah al-Adawiyah, dan satu kampung dengan Sayyidah Rabi'ah, sama-sama orang-orang Adawiyah. Wa zada fihi, penambahnya adalah fa nu'maru bi qada'is shaumi wa la nu'maru bi qada'is shalah. Nah, hadis ini yang digunakan oleh mereka yang tidak mengatakan tidak perlu qada salat. Maka kami diperintahkan mengqada puasa saja, kami tidak diperintahkan mengqada salat. Nah, kalau ketemu hadis ini hanya sepenggal begitu saja, maka bisa saja kita bawa mananya kepada seluruh umat Islam, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kita baca asbabul wurudnya, kenapa hadis ini disampaikan, ternyata yang bertanya adalah wanita berhaid. Berarti hadis itu untuk wanita berhaid, bukan untuk laki-laki yang berhaid. Nah, kalau laki-laki yang berhaid sehingga tidak bisa sholat, maka mereka wajib mengqada sholat. Datang lagi pemahaman yang lebih jenius. Nah, kata mereka tidak wajib mengqada salat, cukup istighfar saja. Ini penyesatan di tengah umat di akhir-akhir ini, sehingga orang yang mau qada salat nggak jadi qada salat gara-gara kebodohan fatwa mereka. Nah, maka ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Pertama, dalam bidang akidah. Yang kedua, di dalam bidang mengqada salat. Karena kalau tidak diqada salat, itu satu hukum dalam neraka. Satu hukum 70 tahun. 1 tahun 360 hari. 1 hari 1000 tahun dunia. Maka dikalikan, sangat banyak sekali jumlahnya. Nah, babun fi ityanil haid, bab tentang menggauli wanita berhaid. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Syu'bah hadatsana Al-Hakam an Abdul Hamid bin Abdul Rahman an Miqsam an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atuhu wa hiya haidun qala yatasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinarin. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang ya'ti yang mendatangi seseorang imro'atahu akan istrinya. Ini bahasa kinayah, karena Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang sangat pemalu, lebih pemalu dari anak gadis. Maka bahasa-bahasa yang seperti ini Nabi gunakan bahasa sindiran. Dia mendatangi istrinya, maksudnya dia menggauli istrinya. Wahia haidun, padahal istri sedang berhaid. Nah, orang yang menggauli istri ketika istrinya sedang berhaid, qala, Nabi bersabda, yatasaddaqu, bersedekah ia seseorang dengan 1 dinar atau setengah dinar. Maka para ulama menafsirkan kenapa 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar ini kalau di awal-awal haid, setengah dinar di akhir-akhir haid. Nah, setengah dinar di akhir-akhir haid. Kalau haidnya katakanlah 7 hari, dia gauli istrinya pada haid pertama, pada haid kedua, pada haid ketiga, dia kena kafarat. Kena kafarat membayar atau bersedekah 1 dinar. 1 dinar hari ini
Oh, kemarin emas itu 1 gram kira-kira 1.400.000, 2 gram 2.800.000, setengahnya 700, 28 tambah 7 35. 1 dinar itu 3,5 juta. Nah, itu denda kalau menggauli istri ketika haid di awal-awal haid. Tapi kalau sudah di ujung-ujung haid, hari kedua terakhir, hari 3 terakhir, maka dia bersedekah setengah dinar. Nah, kira-kira 1.500.000 atau 1.750.000. Ini kafaratnya, tapi bukan kafarat wajib, hanya kafarat sunnah saja. Kenapa dibedakan? Karena kalau pelanggaran di awal-awal berhaid terlalu melanggar sekali. Tapi kalau pelanggaran di akhir-akhir haid lumayan dia menahan diri beberapa lama, tapi melanggar juga. Apalagi kalau sampai dia istrinya berhaid maksimal 15 hari. Terlibat dia pada hari ke-14, ke-15, itu wajar didenda kecil. Kenapa? Karena dia sudah puasa selama 14 hari. Tapi pada hari pertama langsung terlibat jima, ini enggak puasa sama sekali orang. Nah, baru saja berhaid sudah kamu melanggarnya, nggak ada sabaran sedikit pun, maka dendanya besar, yaitu 1 dinar. Hadis Abi qala hadatsana Abdus Salam bin Mutahhir qala hadatsana Ja'far yakni ibnu Sulaiman an Ali bin al-Hakam al-Bunani an Abil Hasan al-Jazari an Miqsam an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala idza asabaha fi awwalid dami fadinarun wa idza asabaha fi inqita'id dami fanisfu dinarin. Nah, itulah penafsiran hadis di atas, ditafsirkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, berkata ya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini dikatakan hadis mauquf. Kenapa mauquf? Karena pembicaranya hanya kepada sahabat, tidak dinisbahkan kepada Nabi. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas yang bisa kita tempatkan hadis ini penafsir bagi hadis sebelumnya? Idza asabaha fi awwalid dami fadinarun. Jika menggauli ya seseorang akannya istri di awal-awal keluar darah, maka dendanya 1 dinar. Wa idza asabaha, apabila menggauli ia laki-laki akannya istri pingkita idam, pada saat terhentinya darah, di akhir-akhir mau habis darah, panisfu dinarin, maka dendanya 1/2 dinar. Hadis Wabi'ilai qala hadatsana Muhammad ibnu Sabbah al-Bazzaz qala hadatsana Syariq an Khusayfin an Miqsamin an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza waqa'a ar-rajulu bi ahli wa hiya haidun falyatasaddaq bi nisfi dinarin. Idza waqa'a ar-rajulu, apabila terjatuh oleh seseorang di keluarganya. Nah, bahasa isyarat lagi, terjatuh dia di keluarganya. Keluarga artinya istri, ahli. Apabila menggauli oleh seseorang laki-laki dan istrinya wahya haid, padahal istri sedang berhaid, falyatasaddaq, maka hendak bersedekah ia seseorang dengan 1/2 dinar. Qala Imam Abu Dawud, kata qala Ali bin Budzaimah an Miqsam li Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal, wa Imam Auza'i dari Yazid bin Abi Malik an Abdul Hamid ibni Abdurrahman li Nabi sallallahu alaihi wasallam amuruhu, aku suruh akannya. Nah, aku perintahkan akannya supaya dia bersedekah dengan khumusai dinar, 2/5 dinar. 2/5 dinar, 1 dinar 3,5 juta. Kemudian dibagi 5, hasilnya 700.000. 2/5-nya adalah betul, salah. 3,5 juta bagi 5, 7. Iya, 700.000. 2/5-nya berarti 1.400.000.
wa hadza mu'dal dan fathah ala siwa isim maf'ul ma saqata min sanad isnani fasaidan. Ini hadisnya mu'dal. Nah, nanti kita baca lagi dalam tadribur rawi. Mu'dal itu adalah sanadnya ada dua yang hilang. Nah, sanadnya ada dua yang hilang. Misalnya hadis itu dari tabi'in langsung kepada Rasul, dari tabi'in langsung kepada Nabi. Jadi tabi'innya nggak ada, sahabatnya nggak ada. Itu disebut hadis mu'dal. Maka tidak dibuat nomornya oleh Imam Abu Dawud, hanya mengutip saja, karena menjadi standar hukum adalah hadis yang pertama, yaitu 1 dinar atau setengah dinar. Babun firrajuli yusibu minha madunal jima. Bab tentang seorang laki-laki, tentang seorang laki-laki yusibu yang menimpa atau yang mengerjakan ia laki-laki, yang bertindak ia laki-laki, minha kepadanya wanita berhaid, ma akan sesuatu yang ada ia di bawah jima, bukan jima tapi di bawahnya jima, atau bahasa lain muqaddimah jima. Hadis Wabihi qala hadatsana Yazid bin Qalib bin Abdullah bin Mawhab bin Ar-Ramli qala hadatsana Laits bin Sa'd an Ibn Shabbab an Habib bin Maula Urwa Shihab an Ibn Shihab an Habib bin Maula Urwa an Nudbah Maula Maimunah an Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yubashirul mar'ata min nisa'ihi wa hiya haidun idza kana 'alayha izarun ila ansafil fakhidaini aw rukbataini tahtajizu bihi. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Maimunah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yubashirul mar'ata, melakukan mubasyarah ya Nabi kepada istrinya, melakukan mubasyarah ya Nabi akan wanita min nisa'ihi, dari istri-istrinya Nabi. Basyaru basyra kulit, yubashir saling kulit-kulit, bertemu kulit sama kulit, bahasa sederhananya bercumbu rayu. Nah, itu pun tidak tahu asal-usul dari bahasa mana. Wahia haidun, padahal dianya istri Nabi sedang berhaid. Apa yang Nabi lakukan? Idza kana 'alaiha idar, apabila ada di atasnya istri itu sarung. Sampai mana batas sarungnya? Ansofi fakhidain, sampai setengah betis, awir rukbatain, riwayat sampai ke lutut. Tahtajizu bihi, yang mengikat erat. Nah, ihtijaz atau berlindung, mengikat erat, yang mengikat erat ia si wanita dengannya sarung. Nah, dibikin sarung kemudian diikat dengan erat, wilayah di atas pusar, di bawah sampai ke lutut. Riwayat yang lain menggunakan bahasa ma fauqal izar, yang ada di atas sarung. Nah, hadis Wabillahi qala hadatsana Muslim ibnu Ibrahim qala hadatsana Syu'bah an Mansur an Ibrahim anil Aswad an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru ihdana idza kanat haidan an tattazir summa yudaji'uha zawjuha wa qala marratan yubashiruha. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, karena adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muru ihdana, menyuruh ya Nabi akan salah seorang kami, idza kanat, apabila ada ya salah seorang itu dalam keadaan berhaid. Nah, untuk apa Nabi suruh? Antat tazira,
bahwa memakai sarung ia wanita. Summa yudaji'uha zawjuha, kemudian tidur bersama akannya wanita oleh suaminya wanita. Dalam riwayat yang lain, qala marra yubashiruha, memubasyarai ia laki-laki akannya wanita. Nah, tuh tunggu sebentar. Nah, baca dulu hadisnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Jabir ibni Subhin sami'tu Khilasan al-Hajari qala sami'tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha taqulu kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabitu fi syi'ari wahid wa ana haidun tamisun fa in asabahu minni syai'un qasala makanahu wa lam ya'duh summa shalla fihi wa in asaba ta'ni saubahu minhu syai'un qasala makanahu wa lam ya'duh summa shalla fihi. Sudah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdullah ibnu Maslamah qala haddatsana Abdullah yakni ibnu Umar ibni Ghanim an Abdurrahman yakni ibnu Ziyad an Umarah bin Ghurab qala inna amata lahu haddatstahu anna salat sayyidatina Aisyah qalat ihdana tahidu wa laysa laha wa li zawjiha illa firashun wahid qalat ukhbiruki bima sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala famada ila masjidih qala Imam Abu Dawud ta'ni masjida baitihi falam yansarif hatta ghalabatni aini wa auja'ahu al-bardu faqala idni minni wa qultu inni haidun faqala fa in ikshifi an fakhidayki fakashaftu fakhizayya wa wada'a khaddahu wa sadrahu ala fakhizi wa hanaitu alaihi hatta dafi'a wa nama. Wa bi ilai qala hadatsana Sa'id ibnu Abdul Jabbar qala hadatsana Abdul Aziz yakni ibnu Muhammad an Abil Yaman an Ummi Zarrah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat kuntu idza hittu nazaltu anil misal anal mahasir falam naqrub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam nadnu minhu hatta natahur. Wa bi ilai qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Hamad an Ayyub an Ikrimah an ba'di azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada minal haidi syai'an alqa ala farjiha thawban. Wa bi ilaihi qala hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Jarir ani Syaibani an Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna fi fauji haidatina an tadhir summa yubashiruna wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Masyaallah, alhamdulillah. Mana masyaallah. Kemudian diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kuntu ana, adalah aku. Diulang ana dizahirkan supaya lebih tepat mengatakan wa Rasulullah ki ana. Sebetulnya Rasulullah bisa saja diatas kepada tu, tapi karena kurang tepat maka dibuat domirnya kembali. Kuntu ana, adalah aku dan Rasul sallallahu alaihi wasallam nabi itu
itu kami bermalam fi syi'air wahid, dalam selimut yang sama, dalam satu selimut. Wa ana haidun tamithun, padahal saya adalah orang yang berhaid. Tamith itu juga makna sama, berhaid. Tamith haid, haidun haid, itu gunakan kalimat taukid atau bayan. Fa in asabahu minni syai'un, maka jika mengenai akannya Nabi, minni dari aku, syai'un oleh sesuatu, wa salamakana, mencuci ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tempatnya yang kena, pada tempatnya sesuatu, walam yaqduhu, dan tidak melebihkan ya Nabi akannya sesuatu, tidak dilebihkan. Mana yang terkena darah baju Nabi itu saja dicuci. Summa salafi, kemudian salat ya Nabi padanya pakaian. Wa in asoba, dan jika mengenai yakni saubahu, akan pakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minhu, darinya pakaian, syai'un, oleh sesuatu, wasalamakana, mencuci ya Nabi pada tempatnya yang terkena, walam yaqduhu, dan tidak mengulangi, dan tidak melebihkan ya Nabi akannya cucian. Kemudian salat ya Nabi padanya pakaian. Wa in asabu syai'un minni syai'un, jadi yang pertama adalah Nabinya yang kena. Fa in asabahu minni syai'un, kalau mengenai akannya Nabi dari aku oleh sesuatu, kena tangannya, kena kakinya, maka yang dicuci hanya yang kena saja. Kalau pakaiannya kena, yang dicuci hanya yang terkena saja. Jadi bahasanya di sini berarti pakaian Sayyidina Muhammad SAW kenapa enggak diganti? Karena memang tidak ada gantinya. Kenapa enggak dicuci semuanya? Kalau dicuci semuanya, mana lagi mau dipakai? Dan itu juga tidak wajib. Maka Nabi mencuci yang terkenanya saja. Jadi mana kira-kira kain kena najis, maka kita boleh mencucinya di bagian yang bernajis saja. Hadis berikutnya daripada Sayyidatina Umar binti Wurab, sesungguhnya tantenya ammatan lahu, saudari perempuan ayahnya, haddatsathu, telah meriwayatkan hadis kepadanya. Apa hadisnya? Annaha, sesungguhnya tante, sa'alat Aisyata, pernah bertanya ya tante kepada Sayyidatina Aisyah. Qalat, apa pertanyaannya? Qalat, berkata ia si tante, ihdana tahid, salah seorang kami mengalami haid, wa laysa laha wa li zawjiha ila firashun wahid, tidak ada baginya wanita, tidak ada juga bagi suaminya kecuali cuman satu ranjang. Di rumah itu hanya satu tempat tidur. Istrinya berhaid, satu tempat tidur hanya satu. Bagaimana caranya? Qalat, berkata ya Sayyidatina Aisyah, ukhbiruki bima sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan beritahukan kepadamu, aku akan ceritakan kepadamu dengan sesuatu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah menggunakan bahasa apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah solusi dan penyelesaian setiap masalah. Enggak ada lagi penyelesaian masalah yang lebih akurat, lebih tepat dari seperti yang dilakukan oleh Nabi.
Apa kata Sayyidah Aisyah? Dakhala pamado ila masjid. Dakhala masuk ya Nabi, famada lalu lewat ya Nabi, melanjutkan ya Nabi ke masjidnya Nabi. Qala Imam Abu Dawud ta'ni masjidah baitih. Nah, Nabi masuk lalu pergi ke masjidnya Nabi. Nabi masuk ke mana? Nabi masuk ke rumah lalu pergi ke masjidnya Nabi. Masjid yang mana? Kata Imam Abu Daud, ta'ni masjidah baiti, bermaksud ia Sayyidah Aisyah masjid rumahnya Nabi. Kita tahu rumah Nabi itu adalah rumah kecil, sehingga dikatakan bukan rumah tapi hujurat. Walladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Kenapa disebut dengan hujurat? Kenapa enggak disebut dengan buyut atau min wara'id diyar, tapi gunakan bahasa hujurat? Karena rumah Nabi itu hanya layak dibuat kamar saja. Jadi besarnya rumah Nabi itu seperti kamar kita. Nah, itu besar rumah Rasul. Nah, sekecil itu rumah tetap ada Masjidul Bait. Nah, Masjid Bait maknanya satu tempat yang dikekalkan, yang diperuntukkan untuk sholat. Alhamdulillah, rumah-rumah modern sekarang itu ada disiapkan di sana Masjid Bait. Mushola rumah, nama desainnya bagus, tapi sholatnya jarang. Nah, ta'ni masjidah baiti. Falam yasrif hatta ghalabatni aini. Maka tidak berpaling ia Nabi, tidak berpaling ia Nabi dari masjid rumah itu, zikir, solat, sampai berat akan aku oleh mataku. Nabi tetap aja di masjid baitnya, beribadah di situ, sampai saya nggak tahan mata lagi. Wa auja'ul bardu, kemudian mengganggu akannya baginda Rasul oleh dingin. Mengganggu akannya Nabi, menyakiti akannya Rasul oleh rasa dingin. Faqala, berkatalah Sayyidina Rasul, udni minni, mendekatlah kamu kepadaku. Nah, kalau sekarang bisa hidupkan kompor, menghangatkan badan, bikin teh panas kah, atau ada jaket, ada selimut tebal, ada apanya lagi yang tebal kali selimut, back cover, bahkan ada 2 back cover, masuk dalam back cover juga bisa, saking besarnya covernya. Jadi banyak hal-hal yang menghangatkan badan bagi umat akhir zaman. Nah, pada saat itu Sayyidina Rasul SAW tidak ada yang bisa menghangatkan badan. Nah, maka dikatakan menghangatkan badan yang Sayyidah Aisyah, idni minni, dekatlah kamu kepadaku. Aku katakan ini haid, saya sedang berhaid wahai Nabi. Wa inik sifian fakhidaik, wa anik zifian fakhisik, bukanlah dari kedua pahamu. Nah, singkapkanlah aja, maka buka kurang enak, singkapkan olehmu dari kedua pahamu. Fakasaftu fakhizayya, aku singkapkanlah kedua pahaku. Fawada'a khaddahu wa sadarhu ala fakhidi, meletakkan ia Nabi akan pipinya dan dadanya Nabi di atas pahaku. Wa hanaitu alaihi hatta dafi'a wa nama. Hanaitu alaihi maknanya atiftu zahri, artinya aku tundukkan badanku, aku miringkan badanku kepadanya Nabi. Hatta dafi'a, sehingga panas ya Nabi atau hangat ya Nabi, dan tertidur ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah begitu, bukan hanya satu ranjang dalam keadaan berhaid. Ini kamu pikir, kamu bertanya bagaimana kondisi saya di rumah, istri saya berhaid, kemudian ranjang di rumah cuma satu, bagaimana cara tidurnya? Ini pola pikir yang masih terganggu oleh budaya Yahudi
yang memisahkan tidur antara suami dengan wanita berhaid sampai wanitanya disimpan di gudang. Begitu juga tradisi jahiliyah. Tapi Sayyidina Rasul menunjukkan kepada umat ini, bahkan jangankan tidur satu ranjang, bukan hanya tidur satu selimut seperti riwayat sebelumnya. Nabi terkena darah haid, Nabi cuci tempat yang terkena darah haid saja. Kena pakaian darah haid, Nabi cuci di tempat terkena darah haid. Bahkan Nabi menghangatkan badannya di dekat darah haid itu, bukan di darah haidnya, di dekat wilayah darah haid tersebut. Bahkan riwayat yang lain juga, Nabi membaca Quran ketika tidur di paha Sayyidah Aisyah, pada Sayyidah Aisyah dalam keadaan berhaid. Nah, sangat jelas jawabannya. Hadis Wabillahi qala haddatsana Sa'id ibnu Abdul Jabbar qala haddatsana Abdul Aziz yakni ibnu Muhammad an Abil Yaman an Ummi Zarah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat kuntu idza hibtu nazaltu anil mithali anil hasir falam naqrabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam nadnu minhu hatta natuhur. Kata Sayyidah Aisyah, anha qalat, sesungguhnya Sayyidah Aisyah pernah berkata, kuntu adalah aku dulu, idza hidtu, apabila aku mengalami haid, nazaltu min anil mithal alal hasir, aku turun, nazaltu aku turun, aku menyingkir, aku turun dari ranjang ke tikar. Jadi dari ranjang turun ke tikar, itu tidurnya di bawah. Balam nakru, maka kami tidak mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala nadnu minhu, dan kami tidak mendekat darinya Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta nathur, sehingga kami suci. Itu dulu di awal-awal Islam. Hadis Wabillahi qala hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Hammad an Ayyub an Ikrimah an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada min al-haidi syai'an alqa ala farjihi tauban. Diriwayatkan daripada Sayyidatina, diriwayatkan pada sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, ada ya Nabi, idza arada, apabila menginginkan ya Nabi, minal haid, dari seorang wanita yang berhaid, maksudnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'an, akan sesuatu, alqa meletakkan ya Nabi, ala farjiha, atas faradnya salah seorang istri, thawban, akan pakaian. Naam. Wabillahi qala hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala hadatsana Jarir ani Syaibani an Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna fi fawji haidatina an natazir thumma yubashiruna wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan ia Sayyidina Rasul akan kami, fi faihi haidatina, pada awal-awal fauf itu artinya tekanan deras. Nah, maka di Pau itu ada sungai enggak? Nah, berarti deras airnya, dikasih nama Pau. Fi fauf, pada tekanan deras haid kami, artinya awal-awal haid. Apa yang Nabi suruh kepada kami? An-natazir, bahwa kami pakai sarung. Summa yubashiruna, kemudian memubasyarai, mencumburayui ya Nabi akan kami. Kemudian perkataan Sayyidah Aisyah ini yang perlu digarisbawahi, wa ayyukum,
Siapa di antara kalian yamliku irbahu, yang dia bisa mengendalikan syahwatnya, yamliku irbahu, yang dia bisa mengendalikan nafsunya, sebagaimana adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengendalikan nafsunya. Artinya seseorang boleh melakukan hal seperti ini kalau dia aman dari terjerumus kepada jima. Kalau sekiranya dia tidak aman terjerumus pada jima karena dia tahu dan dirinya, seperti kisah sahabat yang zihar dengan istrinya ketika bulan Ramadan datang, hanya tersingkap betis istrinya sudah terjadi jima. Nah, kalau ini kualitasnya, seperti ini tipenya, maka tidak dianjurkan untuk melakukan mubasyarah. Bukan nggak dianjurkan, tidak diberikan rukhsah untuk mubasyarah. Karena kalau dia mubasyarah, dia akan merambah kemana-mana. Nah, seperti api membakar ilalang kering, itu nggak bisa dilerai lagi dah. Kalau udah mulai ditaruh apinya, menjalari kemana-mana. Nah, kalau seperti itu dia menjalar, maka nggak boleh menyulut api sekecil apapun. Babun fil mar'ati tustahab wa man qala tada'u shalah fi datil ayyam allati kanat tahid. Bab tentang wanita yang mengalami istihadah. Bab tentang wanita yang mengalami istihadah. Wa man qala, dan ulama yang berpendapat tada'u shalah, meninggalkan ia wanita akan ibadah salat fi iddatil ayyam, pada beberapa hari, allati kanat tahidu, hari-hari yang ada ia wanita itu berhaid pada hari tersebut. Dia mengalami istihadah. Apa itu istihadah? Istihadah adalah darah yang keluar bukan di hari-hari haid, bukan di hari-hari nifas. Hari haid hanya 15 hari dalam sebulan maksimal. Hari nifas hanya 60 hari maksimal setelah melahirkan. Tapi keluar darah melebihi daripada 60 hari, keluar darah melebihi daripada 15 hari, maka pada saat itu wanita itu dikatakan wanita istihadah. Nah, bagaimana cara sholatnya? Bagaimana cara ibadahnya? Apakah dia tidak akan sholat selama 1 bulan? Kalau 2 tahun dia istihadah sepanjang tahun, apakah nggak akan sholat selama-lamanya? Tentu jawabannya, dia akan sholat, dia akan puasa, dia boleh dijima, kecuali pada hari-hari haidnya yang biasa. Nah, pada hari-hari haidnya yang biasa, maka mesti bagi seorang wanita itu mencatat, menandai setiap bulan itu haidnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kalau sekiranya nanti terjadi istihadah bulan depan, dia wajib tidak sholat pada tanggal haid-haid biasa. Tapi kalau dia nggak catat, bagaimana dia mengembalikan hukumnya? Ini dari awal bulan sudah keluar darah ya. Oke, awal bulan keluar darah, anggap saja haid dulu. Ini pengalaman pertama ini. Anggap saja haid sampai hari ke-15 tetap keluar darah, sampai hari ke-16 tetap keluar darah, maka hari ke-16 dia wajib sholat. Nah, hari 1 sampai hari 15 dia wajib qadha sholat. Nah, kecuali hari haidnya. Misalnya hari haidnya tanggal 7 sampai tanggal 14, berapa hari? 7 hari. Nah, sekarang dia haid dari tanggal 1. Karena pengalaman pertama, ya haid saja dulu. 1, 7, 8, 14, 15 haid nih, anggap haid. Hari 16 haid lagi. Oh, ini enggak haid lagi nih. Dia wajib sholat dia. Maka setelah terjadi pembuktian haidnya lebih pada 15 hari, menandakan yang 1 sampai 15 tadi itu tidak semuanya haid. Oleh sebab itu dia akan qadha tanggal 1 sampai tanggal 6, tanggal 15.
Nah, 7 hari tadi saja yang boleh haid. Nah, kenapa dari awal ditinggalkan? Karena dia anggap itu haidnya terlalu cepat, mungkin datangnya cepat. Nah, bulan depan berdarah lagi, tanggal 1 sampai 6 wajib sholat, 7, 14 nggak wajib sholat, 15 sampai akhir bulan sholat, terus begitu seterusnya sampai istihadahnya selesai. Ini guna mencatat tanggal haid bagi wanita. Kalau enggak, nah datang dia, bagaimana caranya? Saya sudah berhaid 16 hari, Pak Ustadz, saya sudah berhaid 16 hari, apa yang harus saya lakukan? Oke, ibu harus ikut haid yang dulu, bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya tanggal berapa haid sampai tanggal berapa? Itu nggak tahu saya. Nah, terlibatlah dalam bab namanya mutahayyirah, wanita yang membingungkan. Nah, bukan membingungkan dia, membingungkan ulama fikih untuk menjawabnya. Itu disebut wanita mutahayyirah. Wanita mengalami istihadah tapi dia melupakan kebiasaan haid sebelumnya, disebutlah mutahayyirah. Maka hukumnya bagaimana lagi? Dilihat daripada warna darah, dilihat pada bau darah, dilihat pada tekanan darah, macam-macam lah ulasan ulama tentang hal tersebut, sehingga disebut dengan babul mutahayyirah, bab wanita-wanita yang membingungkan ulama fikih. Kenapa ulama fikih bingung? Gara-gara dia, karena dia tidak mau tahu dengan hari-hari haidnya. Hadis Abi ilaihi qala hadatsana Abdullah ibn Maslama an Malik an Nafi' an Sulaiman ibn Yasar an Ummi Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan kana tuharaqu dima'a ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftat laha Ummu Salamah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala litanzur iddatal layali wal ayyami allati kanat tahiduhunna min asy-syahri qabla an yusibaha alladhi asabaha fal tatruki salata qadara dzalika min asy-syahri wa idza halafat dzalika fal taghsil summa liyastathfir bi thawbin summa liyusalli fihi. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Salamah. Ummi Salamah di sini zaujin Nabi, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Anna imra'atan, sesungguhnya seorang wanita. Kanat, ada ia seorang wanita, tuhraku dam, tuharaku dengan sigat majhul, ditumpahkan ia wanita. Ada ia seorang wanita itu ditumpahkan ia wanita. Kemudian kata Imam Al-Mubarakapuri, dima itu i'rabnya untuk tamyiz. Nah, dima nasab alat tamyiz, padahal dima itu ma'rifah tapi bisa dibuat untuk tamyiz. Tuhraku dan sigat majhul naib fa'il dhamir kembali kepada wanita. Tuhraku hi ad-dima, boleh juga rafa' yang takdir tuhraku dima'uha. Nah, berarti haknya yang dibuang dan badal dari idofah. Khair. Tuhraku ad-dima'ah, ditumpahkan ia wanita akan darah.
Di zaman Nabi SAW, maksud ditumpahkan, darahnya meluber, darahnya banyak sekali keluarnya. Kemudian pastaftat, maka bertanya untuknya wanita, bertanya perihalnya wanita oleh Sayyidatina Ummu Salamah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatina Ummu Salamah yang bertanya bagaimana solusi daripada wanita tersebut. Maka Nabi bersabda, "Faltatrukil shalah litanzur," hendaklah melihat ia wanita, hendak melihat ia wanita iddatal layali, akan jumlah malam-malam, wal ayami, dan hari-hari, jumlah malam-malam dan hari-hari, allati kanat, yang ada ia wanita itu berhaid akannya hari-hari dan malam dari sebulan. Pikirkan, renungkan, diingat-ingat berapa hari dan berapa malam yang wanita itu berhaid dalam sebulan. Qabla ayusibaha, sebelum menimpa akannya wanita alladhi asabaha, sesuatu yang menimpanya. Nah, setelah ingat, oh tanggal 7 sampai tanggal sekian, fatatrukis sholat, hendaklah dia tinggalkan sholat, qadra zalik, kadar demikian, minas syahri, dari bulan tersebut. Faidha khallafat, maka apabila telah pergi ia hari-hari tersebut, apabila telah meninggalkan ia hari-hari tersebut, akan demikian, apabila telah meninggalkan ia wanita, akan demikian hari-hari tersebut, faltaghtasil, hendaklah dia mandi, summa litasfir, kemudian hendaklah dia menyumbat diri bithaubin, dengan pakaian, maksudnya pakai pembalut, summa litusalli fihi, kemudian hendaklah dia sholat padanya pakaian, hendaklah dia sholat padanya hari-hari tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan mengingat hari-hari haid, hari-hari dia kedatangan haid, sehingga hari itu saja yang dikatakan haid. Hadis. Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa Yazid ibnu Khalid ibnu Yazid ibn Abdullah bin Mawhab qala hadatsana Laithu an-Nafi' an Sulaiman ibn Yasar anna rajulan akhbarahu an ummi Salamah anna imra'atan kanat tuharaqu dama fadzakara ma'nahu qala fa idza khallafat dzalika wa hadaratis salatu falyastaghsil bima'nahu. Bismillah, Masya Allah. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu an, anamra'atan, sesungguhnya seorang wanita, kanat, ada ia seorang wanita, tuhraqud dam, ditumpahkan ia wanita nisbah darah, fadzakara makna, disebutkan makna daripada hadis sebelumnya. Qala, berkata ya Sayyidina Rasul, fa idza khallafat, apabila telah meninggalkan ia wanita akan demikian hari-hari yang dia biasa berhaid,
meninggalkan ia wanita akan demikian hari-hari yang dia biasa berhaid, wa hadaratis shalah dan telah tiba waktu salat, fal taghtasil maka hendaklah mandi. Di sini ditambah riwayatnya hadaratis shalah, apabila telah tiba waktu salat. Hadis yang lain, ansina an rajulin minal ansar, diriwayatkan daripada seseorang laki-laki dari Ansar, annam ra'atan sesungguhnya seorang wanita kanat tuhraqud daima, ada wanita ditumpahkan darah, maksudnya banyak sekali keluar darahnya, bukan di hari-hari haid. Fazakara makna hadithil Laits, lalu beliau sebutkan seperti hadis Imam Laits yang ada di atas. Haddatsana Laits an-Nafi'. Imam Laits ini salah satu ulama yang semasa dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, yang beliau berdomisili di Mesir, yang dikenal dengan Imam Laits bin Sa'ad. Qala fa idza khallafathunna, apabila meninggalkan ia wanita akannya hari-hari tersebut dan telah tiba waktu salat, maka hendaklah dia mandi. Riwayatnya khalafathunna, bukan khalafat zalik. Itu beda-beda riwayat. Dari Imam Nafi dengan sanad juga pada Imam Laits dengan maknanya fatatrukis shalah, maka hendaklah meninggalkan ia wanita akan ibadah salat, qadra zalik, kadar demikian hari-hari yang dia berhaid di bulan sebelumnya. Summa idza hadaratis shalah, kemudian apabila telah tiba waktu salat, fal taghtasil, maka hendaklah dia mandi, wal tastasfir, hendaklah dia pakai perban, hendaklah dia menutup diri dengan pakaian, kemudian dia salat. Wabil qadasana Musa bin Musa qadasana Wahib qadasana Ayyub an Sulaiman bin Yasar an Sayyidatina Ummi Salamah, dan ini kisah qala fihi, kisah yang sama. Berkatalah Nabi dalam kisah tersebut, dalam hadis riwayat daripada Sayyidatina Ummi Salamah, tada'us shalah, meninggalkan ia wanita akan salat, wa taghtasilu fima siwa dzalik, dan mandi ia wanita pada selain demikian. Meninggalkan salat artinya meninggalkan salat di hari-hari berhaid, kemudian dia mandi pada selain demikian, artinya selain demikian hari-hari yang haidnya, pada selain demikian hari-hari haidnya. Wa tastazfir, menggunakan huruf dal, maknanya sama, hendaklah menyumbat ia seseorang dengan pakaian, wa tusalli, lalu dia salat, menyumbat tempat keluar darah. Riwayat yang lain ada makna tastazfir agak beda sedikit. Ada menterjemahkan tastafir ay tastamila tiban yuzilu bihi hadza syai' al-karih anha. Tastasfir artinya memakai wangi-wangian yang menghilangkan bau. Tapi kalau untuk ditempatkan di sini maknanya kurang tepat kalau dinisbahkan kepada sawu. Nah, bisa saja dioleskan pewangi pada kain tersebut kemudian disumbat. Kalau kita kombinasikan dua hadis itu, bisa dimaknai pembalutnya dikasih pewangi, tapi jangan sembarang pewangi. Nah, pewangi yang kira-kira sehat, pewangi yang kira-kira boleh digunakan di tempat-tempat sensitif. Nah, terakhir Wabihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Laits an Yazid ibni Abi Habib an Ja'far an Iraq an Urwah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat inna umma Habibah sa'alatin Nabi sallallahu alaihi wasallam anid dami faqalat Aisyah fara'aitu mirkanaha malana daman
Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imkuthi qadara ma kanat tahbisuki haidatuki summa taksili. Diriwayatkan pada Sayyidina Urwah daripada Sayyidatina Aisyah annaha, sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Sayyidatina Ummah Habibah sa'alatin nabiyya, bertanya ya Sayyidatina Ummah Habibah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Faqalat Aisyah, tu berkata Sayyidah Aisyah, faraitu, aku melihat mirkanaha, nampan penampung darahnya Sayyidah Ummi Salamah itu penuh dengan darah. Nah, tidak bisa lagi pakai kain. Jadi dia itu duduk di atas nampan. Nah, kalau duduk atas nampan, maka nampannya itu penuh dengan darah. Maka berkata kepadanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, umkuthi, tetaplah kamu, artinya enggak usah solat, qadra, seukuran, makanat, sesuatu yang pernah ada, sesuatu yang telah terjadi, tahbisuki, menahan akan kamu dari ibadah solat, haidatuki, oleh haidmu, summa staghsili, kemudian mandilah kamu. Qala Imam Abu Daud rawahu Qutaibah baina ad'afi hadisi Ja'far bin Rabi'ah fi akhiriha, diriwayatkan oleh Imam Qutaibah di antara hadis-hadis dhaif hadisnya Ja'far bin Rabi'ah di akhirnya. Wa rawa Ali bin Ayyash wa Yunus bin Muhammad anil Lais faqala Ja'far ibn Rabi'ah. Jadi pada perawi yang bernama Ja'far ibn Rabi'ah ini yang menyebabkan hadis itu jadi dhaif, karena mungkin beberapa hal menurut ulama jarh wa ta'dil tentang Ja'far ibn Rabi'ah sehingga hadisnya menjadi dhaif. Nah, poin hadisnya tetap sahih. Kenapa? Karena semana ada hadis yang di atas, yaitu tidak solat di hari-hari yang biasa, kemudian wajib solat dan mandi dulu, mandi haid dan mandi haid, kemudian solat dengan pakai perban. Makna hadisnya sahih, tapi lafaz hadis dengan riwayat ini itu dhaif. Cukup insyaallah karena